Di sebuah desa di provinsi Kafr el-Sheikh, ada seorang petani perempuan sederhana yang bernama Mabruka Kafaji. Dia menikah dengan seorang petani sederhana yang bekerja dengan gaji yang tidak seberapa bernama Ibrahim Atta. Dan karena sulitnya keadaan dan ketidakmampuan suami dalam menafkahi istrinya, maka dia menceraikannya meskipun dia hamil dalam beberapa bulan terakhir. Setelah perceraian, Mabruka pindah dengan ibu dan saudara laki-lakinya ke Alexandria dan melahirkan putranya yang bernama Ali Ibrahim. Lalu, dia memutuskan untuk melakukan semua yang dia bisa untuk merawatnya dan mendidiknya dengan sangat baik. Meskipun wanita otentik ini memiliki 100 alasan untuk mengeluhkan keadaannya atau meminta kepada orang-orang, membenci semua pria, dan memaksa anaknya agar menjual tisu di pinggiran atau mengemis di jalanan, tetapi dia tidak melakukan hal-hal ini. Justru, ia meminta bantuan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Maka dia menjual keju di jalan-jalan Alexandria dan memasukkan anaknya Ali ke sekolah Pangeran Ras El Tin Al-Mirah. Dan setelah Ali menyelesaikan sekolah dasarnya, ayahnya datang ke Alexandria untuk mengambilnya dan mempekerjakannya dengan modal ijazah SD. Tetapi ibunya memiliki mimpi yang jauh lebih besar daripada sekedar bekerja. Untuk itu, dia rela melarikannya lewat atap rumah ke rumah sebelah, lalu melarikannya ke Kairo. Di sana ia memasukkannya ke sekolah El-Hidiyah di Darb El-Jamamiz. Dan kapanpun orang-orang sekitarnya mengatakan bahwa ia tidak akan bisa mencapai mimpinya, maka dia tersenyum dengan keyakinan yang besar dan berkata kepada mereka, "Barang siapa mencari pertolongan Allah dan bertawakal padanya, maka dia akan mengabulkan segala keajaiban atau mukjizat yang ia inginkan." وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Untuk mencapai harapannya, ia bekerja untuk keluarga kaya agar dapat membiayai pendidikan anaknya. Dan ternyata, Ali berprestasi dalam studinya. Ia dapat masuk sekolah kedokteran pada tahun 1897 dan lulus pada tahun 1901. Setelah 15 tahun, Sultan Hussein Kamil terkena penyakit kanker, dan para dokter pun bingung dengan penyakitnya. Bahkan ahli biologi Dr. Othman Golib menyarankan agar memanggil Dr. Ali Ibrahim. Maka Sultan setuju untuk memanggilnya, dan dengan rahmat Allah, Dr. Ali mampu mengobati Sultan. Setelah dia melakukan operasi yang serius dan sukses, maka Sultan menunjuknya sebagai konsultan ahli bedah untuk istana, dan sebagai dokter khusus Sultan. Lalu memberinya pangkat Al-Bakawiyah pada tahun 1922, dan kemudian Raja memberinya pangkat Al-Basawiyah yang pertama. Pada tahun 1929, Dr. Ali Pasha Ibrahim terpilih menjadi dekan pertama Sekolah Kedokteran Mesir Universitas Fuad yang pertama, dan pada tahun 1940, ia diangkat menjadi Menteri Kesehatan, dan pada tahun yang sama mendirikan Asosiasi Medis Ali Pasha Ibrahim, dan menjadi pemimpin pertama para dokter dalam sejarahnya. Petani yang buta aksara mutlak ini telah mampu mencapai apa yang tidak dapat dicapai manusia terhebat. Dia mampu mencapai impian yang mustahil ini berkat doanya yang terus-menerus kepada Allah dalam segala hal. Allah selalu bersamanya dalam kisah perjuangannya yang pantas disebut keajaiban atau mukjizat. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dua wanita mendatangi Al-Qadi Ibnu Abi Layla yang merupakan hakim terkenal dan termasyhur pada masanya. Maka hakim bertanya, "Siapa yang mulai?" Salah satu dari mereka berkata, "Kamu mulailah." Berkata yang pertama, "Hakim yang terhormat, ayah saya meninggal dan ini bibi saya. Saya memanggilnya ibu karena dia membesarkan saya dan menjaga saya hingga saya dewasa. Kemudian datang sepupu saya kepadanya untuk menghitbah saya. Kemudian dia menikahkan saya dengannya. Dan pada saat itu dia memiliki seorang anak gadis. Lalu gadis itu tumbuh menjadi dewasa. Lalu bibi saya menawarkan pada suami saya untuk menikahi putrinya setelah apa yang sudah dilihatnya selama 3 tahun dari suami saya yang dermawan. Maka dia menghiasi putrinya agar suami saya melihatnya. Dan ketika dia melihatnya, maka dia menyukainya. Bibi saya berkata kepada suami saya, 'Akan aku nikahkan putriku ini denganmu, namun dengan satu syarat, yaitu untuk menjadikan urusan anak perempuan dari saudaraku atau istri pertamamu padaku.' Maka suamiku setuju dengan syarat itu.
Dan hari pernikahan pun datang. Lalu bibiku mendatangiku dan berkata, "Suamimu telah menikah dengan putriku dan menjadikan urusanmu di tanganku. Maka dari itu, kamu harus bercerai. Maka aku telah menjadi perempuan yang ditalak di antara malam dan siang." وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Setelah jangka waktu yang tidak begitu lama, suami bibiku datang dari perjalanan panjang dan dia adalah seorang penyair yang hebat. Aku berkata kepadanya, "Wahai suami bibiku, maukah kamu menikahiku?" Dan dia mengiyakannya. Lalu ketika setuju aku memberitahunya dengan syarat agar menjadikan urusan bibiku padaku. Dia setuju dengan syarat itu. Aku pun datang menghampiri bibiku dan aku katakan padanya, "Suamimu telah menyetujui atas syarat pernikahanku dengannya dan telah menjadikan urusanmu kepadaku. Dan sekarang kau harus bercerai, lalu aku menikah dengannya." Maka bibiku bercerai dan satu demi satu Allah memperpanjang hidup kami. Kemudian hakim berdiri ketika dia mendengar kata-kata mengerikan dari apa yang telah terjadi dan berkata, "Ya Allah." Bibiku berkata padanya, "Duduklah, cerita belum dimulai." Dan setelah itu suamiku sang penyair meninggal. Bibiku datang menuntut warisan dari suamiku, yaitu suaminya yang telah bercerai. Aku berkata kepadanya, "Ini suamiku, apa hubunganmu dengan warisan?" Pada saat berakhirnya iddahku setelah kematian suamiku, bibiku datang dengan putrinya dan suami putrinya, yang mana adalah suami pertamaku dan yang telah menceraikanku, lalu menikahi putri bibiku untuk menghakimiku dalam masalah warisan. Ketika dia melihatku, dia teringat masa lalunya dan dia datang menghampiriku. Lalu aku berkata padanya, "Apakah kamu mau rujuk denganku?" Suaminya dulu pun berkata, "Ya." Maka saya berkata kepadanya, dengan satu syarat, yaitu kamu menyerahkan urusan istri kamu, yaitu putri bibiku kepadaku. Maka dia pun setuju. Lalu aku berkata kepada putri bibiku, "Kamu bercerai." Maka Hakim Abu Layla meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Di mana pertanyaannya?" Bibi itu berkata, "Bukankah dilarang wahai hakim bagi seseorang yang menceraikan saya dan anak perempuan saya, dan kemudian orang tersebut mengambil dua orang suami sekaligus dan juga warisannya?" Ibnu Abi Layla berkata, "Demi Allah, saya tidak melihat keharaman dalam hal itu. Dan apakah dilarang bagi pria yang menikah 2 kali dan bercerai lalu memberi amanat atau perwakilan?" Beberapa waktu kemudian, hakim itu pergi ke rumah gubernur dan menceritakan tentang kisah itu. Maka gubernur pun tertawa sampai membentur-benturkan kakinya ke tanah dan berkata, "Semoga Allah membinasakan bibi tua ini. Barang siapa menggali lubang untuk saudaranya, maka dia akan terjerumus ke dalamnya." Tetapi bibi ini justru terjerumus ke dalam laut. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Dikisahkan, ada seorang suami yang selalu sibuk dalam pekerjaannya, dan itu mempengaruhi jiwa istrinya. Tetapi istrinya tidak pernah mengatakannya agar tidak membuatnya marah. Namun, tidak pada putra satu-satunya yang lebih sering bersedih dan tertekan. Sudah lebih dari 1 dokter tak mampu untuk menyembuhkannya, karena kondisi psikologisnya yang buruk dan juga ketidakmauannya dalam belajar. Suatu hari, sang suami memutuskan untuk kembali dari pekerjaannya pada siang hari karena ia merasa ada sesuatu yang tidak enak di hatinya. Maka ia menelpon istrinya di dalam mobilnya dan mengatakan kepada istrinya, "Saya sedang dalam perjalanan pulang. Tolong siapkan makan siang karena saya sangat lapar. Apakah kamu menginginkan sesuatu untuk aku bawa?" Sang istri berkata, "Semuanya sudah siap. Kami semua menunggumu." Kemudian, si istri lupa mematikan telepon genggamnya. Dan sebelum suami mematikan telepon genggamnya, dia mendengar istri dan putranya Usama yang berumur 6 tahun saling berbincang. Usama berkata, "Ibu, apakah ayah menanyakanku?" "Aku yakin dia tidak akan bertanya." Sang ibu menjawab, "Tentu saja. Dia bertanya padaku tentangmu, karena dia sangat mencintaimu." Kemudian Usama berkata, "Jika dia benar-benar mencintaiku, mengapa ia tidak mau duduk bersamaku dan menceritakan kisah-kisah para nabi sebagaimana yang selalu kuminta padanya? Apakah ibu tahu bahwa buku cerita para nabi yang dulu ayah belikan belum pernah diceritakan padaku kecuali 1 halaman? Dan justru ayah dari temanku Hadi yang melengkapi kisahnya. Padahal aku senang sekali untuk mendengarnya. Dan apakah ibu tahu
Ketika aku pergi ke rumah Hadi untuk bermain dengannya, saat itu ayahnya kembali dari pekerjaannya. Aku melihat Hadi memohon izin padaku untuk menghampiri ayahnya dan menyalaminya. Dan saat itu aku mendengar ayah Hadi berkata kepadanya, "Di mana anakku yang manis?" Dan Hadi menjawab, "Hadi ada di sini." Lalu Hadi menghampiriku sambil digendong oleh ayahnya yang menciumnya. Sang ayah yang sedang menggenggam telepon di telinganya pun mendengarkan semuanya, hingga dia sengaja menghentikan mobilnya agar suara teleponnya terdengar. Sang ibu dan juga ayah sangat terpengaruh oleh kata-kata putranya. Akan tetapi, sang ibu berkata kepadanya, "Apakah aku tidak memelukmu dan menciummu lebih dari sekali dalam sehari? Jadi tenanglah dan kecilkan suaramu sekarang, karena ayah sebentar lagi akan datang." Kemudian sang ayah mendengar kata-kata yang membuatnya meneteskan air mata tanpa ia sadari. Ketika Usama berkata kepada ibunya, "Aku tahu ibu sering memelukku dan menciumku, tapi aku sangat lapar dengan gendongan ayah kepadaku." Sang ibu tersenyum dengan penuh kasih sayang, berkata kepadanya, "Kamu tahu bahwa ayahmu pulang kerja sampai larut." Lalu, panggilan-panggilan berdatangan kepadanya karena dia punya tanggung jawab besar dalam pekerjaannya. Dan, sudah pasti ayahmu akan bermain denganmu dan memberikan apapun yang kamu minta. Usama tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Izinkan aku mengambil ponsel ibu untuk bermain game sampai ayah kembali." Maka sang ayah menutup teleponnya dengan cepat. Lalu, dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa 6 tahun berlalu dari usia Usama tanpa pernah ia menggendongnya? Kemudian dia merasakan kerinduan pada pangkuan putranya. Lalu, ia meninggalkan kertas kerjanya di mobil dan membeli buku baru tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah dia minta sebelumnya. Kemudian ia memencet bel apartemen tanpa langsung membuka pintu dengan kuncinya, karena dia tahu bahwa Usama sangat senang untuk membuka pintunya. Ketika Usama membuka pintu, ia melihat ayahnya tertawa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Lalu, melihatnya membawa hadiah dan mendengar ayahnya bertanya, "Di mana pangkuan ayahnya Usama yang tercinta?" Usama terdiam di tempatnya untuk memastikan apa yang didengarnya itu benar. Lalu, Usama berteriak sambil jatuh ke pelukan ayahnya dan berkata, "Usama ada di sini." Sang ayah mulai mencium setiap bagian tubuh putranya sambil menggendongnya seolah baru pertama kali melihatnya. Dan pada saat sang ibu keluar dari dapur, mereka berdua tidak menyadarinya. Dia pun menangis karena apa yang dilihatnya. Lalu berkata, "Makan siang telah siap." Sang ayah mengisyaratkan dengan tangannya bahwa dia tidak akan makan sekarang. Lalu, sang ayah duduk dan ditaruhlah Usama di pangkuannya. Dan, waktu berlalu sampai Usama tertidur. Kemudian tanpa sadar ayah pun tertidur, seolah-olah dia yang lapar dengan pangkuan putranya. Dan ketika Usama bangun, ia mendapati dirinya sedang dalam pangkuan ayahnya. Maka, dia tertawa dan melanjutkan tidurnya dalam pangkuan ayahnya. Keesokan harinya setelah kejadian itu, sang ibu memperhatikan perkembangan Usama dalam belajar, dan ia tidak lagi bersedih, bahkan telah sembuh total dari semua penyakit fisik maupun psikologisnya. Sang ibu berkata sedangkan air mata mengalir di pipinya, "Alhamdulillah, hampir saja rasa cemburu Usama yang berasal dari temannya Hadi menyiksanya dan membuatnya sangat kesakitan. Dan insya Allah, Usama tidak akan kelaparan lagi dari pangkuan ayahnya, karena ayahnya tahu betapa putranya dan rumahnya merindukannya." عن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. وكانت السيدة فاطمة إذا دخلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه.